Salam sahabat belajar. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis norma sosial. Ada 3 jenis norma, yakni berdasarkan sifatnya, kedua berdasarkan pola hubungan, dan ketiga berdasarkan daya ikatnya. Tujuan pembelajaran adalah mampu memahami jenis norma sosial, dan yang kedua dapat mengklasifikasikan jenis norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan sifatnya ada 2, yakni norma resmi atau formal dan norma non-formal. Norma resmi atau formal adalah aturan yang dibentuk, diresmikan, atau disahkan oleh pejabat atau lembaga resmi, yakni pemerintah, negara, maupun pejabat daerah. Contohnya undang-undang, undang-undang dasar, ketetapan, surat menteri, ataupun peraturan pemerintah. Yang kedua, norma non-formal. Artinya aturan yang dibentuk dan dibuat oleh masyarakat. Norma ini umumnya dibentuk dari kehendak maupun kebiasaan di masyarakat tersebut. Contohnya norma yang dibentuk dalam kelompok sosial, kelompok paguyuban, ataupun dalam keluarga. Yang kedua, berdasarkan pola hubungan. Ada 2, yakni norma hubungan antar pribadi dan norma yang mengatur pribadi manusia. Norma hubungan pribadi adalah norma yang mengatur hubungan antar individu seperti norma kesopanan dan norma hukum. Yang kedua, norma yang mengatur pribadi manusia. Contohnya norma agama dan norma kesusilaan. Ketiga, berdasarkan daya ikatnya. Maksudnya di sini adalah norma yang didasarkan pada kekuatan sanksinya. Ada 5, yakni norma cara, norma kebiasaan, norma tata laku, norma adat istiadat, dan norma hukum. Norma cara adalah perbuatan yang ditunjukkan oleh seseorang dalam kesehariannya. Sanksi atas pelanggaran norma cara sifatnya sangat ringan. Contoh norma cara seperti cara seseorang saat makan. Ada beberapa orang yang makan sambil berdecak, atau makan sambil angkat kaki di atas kursi, atau makan sambil bersendawa. Ada juga norma cara seseorang belajar. Ada yang belajar sambil mendengar musik atau belajar sambil bernyanyi. Begitupun dengan cara minum. Setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, norma kebiasaan. Artinya aturan yang terbentuk dari kebiasaan yang berulang-ulang, dan kebiasaan tersebut diakui oleh masyarakat tersebut. Sanksi atas pelanggaran norma ini cukup ringan, seperti teguran lisan, sindiran, atau diguncingkan. Contohnya antara lain berpakaian gelap saat melayat, menghormati orang yang usianya lebih tua, dan
memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan. Yang ketiga, norma tata laku. Artinya kebiasaan dalam masyarakat yang dilaksanakan sebagai alat pengawas setiap perilaku individu dan ditaati untuk menjamin keteraturannya. Perilaku individu tersebut harus disesuaikan dengan keselarasan kehidupan masyarakat. Sanksi atas pelanggaran norma ini seperti dikucilkan, kemudian ada sanksi moral, denda, dan sebagainya. Yang keempat, norma adat istiadat. Artinya, aturan tata laku yang sakral, kekal, dan mengikat. Norma adat istiadat berasal dari istiadat dan budaya masyarakat itu sendiri. Sanksi terhadap pelanggaran norma ini cukup tegas, seperti adanya pengenaan denda, diasingkan, atau diusir. Contoh norma adat adalah tata cara perkawinan, tata cara ahli waris, larangan untuk kumpul kebo, tata cara adat kematian, dan larangan hubungan incest. Yang kelima, norma hukum. Artinya norma aturan formal dan tertulis yang mengatur perilaku setiap warga. Sanksi sangat jelas tertulis di dalam undang-undang. Norma hukum sifatnya mengikat, memaksa, serta memberikan keadilan bagi setiap warga. Contoh, peraturan lalu lintas, peraturan pendidikan, peraturan perdata, ataupun pidana. Demikian sahabat belajar pembahasan sosiologi kita kali ini. Jumpa lagi dalam bahasan sosiologi lainnya.